Oke. Salam Merdeka Literasi. Baik, kita masuk pada materi yang ke-8 pada modul 8 tentang artikel ilmiah. Oke, kita akan dengarkan bersama pemahaman dari Goldfleet, mahasiswa dari Sistem Informasi, tentang artikel ilmiah. Silakan Goldfleet. Salam Merdeka Literasi. Perkenalkan, nama saya Goldfleet Bernal Selamat. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Pada kali ini saya akan membahas tentang artikel ilmiah pada modul 8. Artikel ilmiah merupakan salah satu jenis teks akademik. Artikel ilmiah biasanya diterbitkan pada jurnal ilmiah, yaitu terbitan berkala yang berisi kajian-kajian ilmiah di bidang tertentu. Artikel ilmiah dapat digolongkan menjadi artikel penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel penelitian merupakan laporan penelitian yang disajikan dalam bentuk artikel. Sedangkan artikel non-penelitian tidak didasarkan pada penelitian dan biasanya merupakan ulasan konsep. Karena itu, artikel non-penelitian juga disebut artikel konseptual. Struktur teks pada artikel ilmiah. Struktur teks pada artikel penelitian dan artikel konseptual. Struktur teks artikel penelitian dapat disusun kembali menjadi abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil, bahasa, kesimpulan. Sementara itu, pada umumnya formulasi struktur teks artikel atau artikel penelitian lebih bervariasi. Struktur teks yang sering dijumpai di jurnal-jurnal ilmiah adalah abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan kesimpulan. 2. Artikel ilmiah populer. Seperti struktur teks pada artikel konseptual, struktur teks pada artikel ilmiah populer tidak kaku, bahkan sering disusun menurut kehendak penulisnya. Hal ini tidak berarti bahwa artikel ilmiah tidak mempunyai struktur teks. Pada umumnya, artikel ilmiah populer dipublikasikan di koran atau majalah sebagai tulisan opini. Pada konteks ini, artikel ilmiah populer dapat disebut artikel opini. Dengan demikian, struktur teksnya pun adalah struktur teks eksposisi atau diskusi. Eksposisi mempunyai struktur teks pernyataan, tesis, argumentasi, reiterasi, dan diskusi. Mempunyai struktur teks isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, simpulan, dan rekomendasi. Kemudian genre pada teks artikel ini. 1. Teks artikel penelitian dan teks artikel konseptual. Struktur teks dan genre mikro pada artikel penelitian. Struktur teks abstrak, genre mikro yang diharapkan abstrak. Pendahuluan, eksposisi dan deskripsi, tinjauan pustaka, genre mikro yang diharapkan review, metodologi penelitian, rekon dan atau meliputi deskripsi, prosedur, laporan, hasil, deskripsi dan atau meliputi laporan rekon, pembahasan, diskusi dan atau meliputi eksplanasi, simpulan, eksposisi dan atau meliputi deskripsi. Sedangkan struktur teks dan genre mikro pada artikel konseptual yaitu struktur teks abstrak, genre mikro yang diharapkan abstrak, pendahuluan, eksposisi dan atau meliputi deskripsi, tinjauan pustaka, review, pembahasan, diskusi dan atau meliputi eksplanasi, kesimpulan, eksposisi atau meliputi deskripsi. Abstrak merupakan ringkasan dari artikel ilmiah seluruhnya, baik yang berupa artikel penelitian maupun yang konseptual. Pada artikel penelitian, unsur-unsur yang disajikan meliputi 1. Pokok persoalan yang dibahas dan tetapi tidak selalu tujuan penelitian yang latar belakang seperlunya. 2. Teori atau pendekatan yang digunakan untuk membahas pokok persoalan tersebut. 3. Metodologi penelitian yang diterapkan. 4. Hasil atau temuan yang diperoleh. 5. Pembahasan, dan 6. Simpulan dan saran yang apabila memungkinkan disertai implikasi. Pada artikel konseptual tidak terkandung metodologi penelitian yang diterapkan dan hasil atau temuan yang diperoleh. Sehingga pada artikel konseptual poin 3 dan poin 4 tidak ada semua unsur di atas dimasukkan ke dalam abstrak.
pendahuluan. Bab pendahuluan berfungsi sebagai pembuka artikel ilmiah. Dari bab ini, pembaca mengetahui arah pembicaraan pada artikel tersebut. Kandungan yang terdapat pada bab pendahuluan adalah bentuk pokok persoalan yang dieksplorasi pada artikel. 2. Alasan tentang pentingnya pokok persoalan itu dieksplorasi. Dan 3. Cara dalam hal pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengeksplorasi pokok persoalan. C. Tinjauan pustaka. Pada prinsipnya, bab tinjauan pustaka pada artikel penelitian berisi dua hal. Pertama, ulasan tentang teori yang digunakan untuk mengucapkan pokok persoalan yang dibahas. Dan kedua, ulasan terhadap penelitian sejenis dan telah dilakukan oleh orang lain atau oleh penulis artikel itu sendiri. Kadang-kadang bab tinjauan pustaka juga dilengkapi dengan kerangka berikut. Pada artikel konseptual, bab tinjauan pustaka diarahkan kepada landasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Karena artikel konseptual berdasarkan pada pemikiran mengenai sesuatu yang dilihat dari sudut pandang metodologi penelitian. Pada bab ini, artikel penelitian memuat uraian tentang jenis, desain, dan tata cara pelaksanaan penelitian, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Pada bab ini juga dijelaskan secara rinci pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Instrumen dan bahan digunakan pada penelitian ini dijelaskan. Sementara itu, pada artikel konseptual terdapat bab metodologi penelitian. Pada artinya, penulis artikel konseptual dapat mengumpulkan alat penelitian dan melakukan pengukuran hasil. Bab penelitian yang terdapat pada artikel penelitian. Isinya adalah sajian temuan penelitian sesuai dengan kuantifikasi data yang ada. Sajian tersebut dapat dinyatakan dengan grafik, tabel, histogram, gambar, atau bagian alih. Bab pembahasan. Pada bab ini ada sebuah pembahasan dan atau penjelasan mengenai temuan-temuan penelitian dan berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Bab ini merupakan tempat untuk menjawab persoalan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Temuan-temuan yang diperoleh dibanding-bandingkan sesuai dengan klasifikasi data. Interpretasi individual dari setiap data diakumulasikan dan digeneralisasikan untuk membentuk teori baru. Perlu ditegaskan, data teori yang digunakan yang diambil dari bab teori spektrum dapat mengucapkan masalah penelitian. Kesimpulan, pada bab ini, baik pada artikel penelitian maupun pada artikel konseptual, berisi uraian yang menunjukkan pokok persoalan yang disajikan pada bab pendahuluan telah dilakukan sedemikian rupa dengan hasil seperti yang telah disajikan pada pembahasan. Bedanya adalah pada artikel penelitian, pokok persoalan itu dieksplorasi melalui data penelitian. A. Judul daftar perkara dan lampiran. Untuk judul, artikel ilmiah menggambarkan isi keseluruhan artikel. Judul harus mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Untuk daftar pustaka merupakan bagian yang sangat penting pada artikel ilmiah, baik artikel penelitian maupun artikel konseptual. Daftar pustaka adalah daftar yang mempunyai sebuah sumber dan digunakan sebagai acuan dalam menulis. Daftar pustaka ditulis secara alfabetis dan diatur oleh aturan tertentu. Pada artikel ini juga bagian biasanya berisi data-data yang dianalisis atau instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data. Buat teks artikel ilmiah populer. Pada dasarnya artikel ilmiah populer sama dengan artikel konseptual. Akan tetapi dalam hal populasi bahasa, artikel ilmiah populer disajikan dengan gaya kecenderungan formal, sedangkan artikel konseptual disajikan dengan gaya yang lebih formal. Ketidakformalan bahasa pada artikel ilmiah populer ditandai oleh penggunaan ragam bahasa sehari-hari dan istilah teknis. Biasanya ragam bahasa yang demikian itu akan lebih mudah diterima oleh pembaca awam. Dalam hal struktur teks, apabila artikel konseptual disesuaikan dengan struktur teks yang mengandung tahapan-tahapan yang fleksibel, artikel ilmiah populer akan disesuaikan dengan struktur
teks yang mengandung tahapan-tahapan yang tidak mengikat. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, genre yang digunakan untuk mengungkapkan seluruh artikel ilmiah populer pada umumnya adalah eksposisi atau diskusi. Perlu diingat lagi bahwa struktur teks eksposisi adalah pernyataan tesis, argumentasi, reiterasi, dan struktur teks diskusi adalah isi argumentasi itu, argumentasi menantang, kesimpulan, dan rekomendasi. Terima kasih. Sekian dari saya presentasinya. Oke, terima kasih.